Halo. Halo Kak Dewa, suaranya masuk kok Kak. Oke, oke. Thank you. Aku baru sampai kampus, sorry ya. Oh, all good, all good. Ya. Oke, Kalau mau settle down dulu juga nggak apa-apa Kak, take your time. nggak apa-apa. Ini santai kan ya? Boleh minum kan? Iya, Takutnya. boleh, boleh. Oke, oke. Thank you. Oke, ini kita mulai sekitaran 7 sampai 10 menit lagi ya Kak. Feel free kalau misal mau siap-siap dulu. Oke, aman-aman. Kabarin aja nanti kalau udah mau mulai. Santai. Oke, siap.
semuanya, teman-teman bisa dengar suara saya. Kalau bisa mungkin teman-teman bisa thumbs up ya, atau ketik juga di chat, nggak ada masalah. Oke, thank you so much. Oke, atas nama Kak Ilya ya. Oke, alright. Sekarang sudah jam 7 waktu Indonesia Barat, sudah jam 7 malam. Oke, jadi untuk webinarnya secara resmi sebenarnya kita akan mulai jam 7, tapi karena masih menunggu teman-teman yang belum masuk, kalau kami lihat dari grup WhatsApp ada sekitar 50-an teman-teman yang masih belum masuk. Jadi kita tunggu ya sekitar 5 menit lagi untuk teman-teman yang lain join Zoom link-nya, karena kita juga sudah reshare Zoom link-nya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah join ada kenalan yang ternyata belum login Zoom, belum masuk Zoom, bisa diajak ya untuk masuk juga. Jadi sambil kita menunggu bareng-bareng jam 7 lebih 5 menit. Oke, sama. Oke, let me see. Jadi kami juga mau mengingatkan karena teman-teman joinnya juga pakai form ya. Ada yang pakai form, ada yang pakai link. Buat teman-teman yang terutama join pakai form, kami mohon untuk nama atau username dari akun Zoom-nya bisa diberi nama sesuai dengan yang teman-teman isikan ketika daftar di jot form-nya ya. Karena nanti kalau teman-teman stay sampai Q&A session, teman-teman bisa dapat voucher dari kami untuk program mentoring beasiswa yang teman-teman bisa pakai untuk beli program kami yang entah itu ada program mentoring yang parsial, ada juga program mentoring yang pakai. Nanti teman-teman bisa kepo-kepo dikit di websitenya Titik Nol atau di Instagramnya Titik Nol English juga. Oke, ini sambil masih ada waktu 3 menit.
Teman-teman sudah mulai bertambah meskipun masih belum full sesuai dengan jumlah yang di grup, tapi nggak apa-apa, kita bisa mulai dulu ya. Mungkin masih ada teman-teman yang ibadah dan juga melakukan urusan yang lainnya. Oke, baik kalau gitu saya akan buka secara formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi semuanya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Dwi Sari Puspaningtyas. Teman-teman bisa panggil saya Dwi atau Sari ya. Kalau mau panggil Kak juga boleh. Cuman kalau dari Titik Nol English sendiri, karena kami kantor utamanya ada di Pare, jadi kita biasanya panggil orang-orang tuh dengan Miss atau Mister. Bisa juga bilang Miss Dwi atau Miss Sari. Feel free to call me antara pakai Miss atau pakai Kak ya. Oke, jadi perkenalan dulu di sini saya adalah awardee LPDP tahun 2019 dan untuk malam ini saya akan bertindak sebagai moderator di webinar dari Titik Nol English tentang beasiswa Chevening. Jadi sebelumnya mungkin buat teman-teman yang masih penasaran kayak sebenarnya webinar ini tuh buat apa atau dilakukan berapa lama dan sudah berapa kali kami mengundang pemateri. Jadi untuk webinar dari Titik Nol English sendiri, kami rutin melakukan webinar tentang mentoring beasiswa itu 2 minggu sekali. Teman-teman bisa sering-sering cek IG dari Titik Nol English. Memang untuk jenis topiknya bisa beda-beda. Jadi 2 minggu yang lalu kami bahas tentang LPDP, cara nulis esai, cara menghadapi TBS-nya, dan juga wawancaranya, seperti itu. Nah, untuk yang malam ini agak sedikit spesial ya. Jadi karena kami melihat ada beasiswa yang lagi buka dan deadline-nya masih lumayan lama, masih bisa untuk dipersiapkan ya, yaitu beasiswa Chevening. Jadi buat teman-teman yang mau ke UK, bisa stay tune sampai nanti ada sesi Q&A dan mungkin sampai akhir juga ya buat tanya-tanya dengan guest speaker kami malam ini. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di webinar yang ada guest speaker-nya, jadi biasanya kami akan usahakan 1 bulan sekali kami akan mengadakan webinar rutin yang mengundang guest speaker seperti itu. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin baru join, yang tadi masih belum dengar saya menjelaskan tentang apa, mohon untuk username yang di Zoom disesuaikan dengan nama teman-teman yang di form ya, yang di jot form. Karena kalau misalnya teman-teman stay nanti sampai sesi Q&A, bahkan sampai akhir, teman-teman bisa dapat voucher untuk beasiswa yang teman-teman bisa coba cari-cari mentorship-nya di website Titik Nol English atau Instagram Titik Nol English. Seperti itu. Karena kami ada beberapa produk yang teman-teman mungkin pengen tahu, penasaran, atau pengen coba. Jadi saya rasa vouchernya akan sangat berharga banget. Jadi silakan untuk username-nya bisa disesuaikan ya. Oke, saya udah mulai lihat ada yang, oke, udah ada beberapa yang sudah mengganti. Oke, good. Alright, karena sekarang sudah jam 7:08, kita mulai aja. So as I say tadi, hari ini kita kedatangan guest speaker khusus yang akan bicara tentang beasiswa Chevening. Untuk perkenalannya, nah saya kembalikan ke Kak, oke, kakak pemateri, jadi kita belum spill namanya, tapi mungkin teman-teman yang sudah lihat posternya udah tahu nih kakaknya namanya siapa, terus angkatan berapa sampai ke majornya. Mungkin ada yang udah menghafal gitu kayak oke, ini majornya apa atau kampusnya. Ini kayaknya kampusnya juga ada nih kelihatan dari username-nya. Oke, saya tunggu sebentar. Oke, saya akan coba share screen. Oke, sambil kakak pemateri bisa perkenalan dan juga memaparkan materinya ya, Kak. Untuk Kak pemateri, oke, saya persilahkan. Halo semua. Hai Dwi, thank you udah ngundang aku. Nama aku Dewa. Aku Chevening Award di 2023-2024. Jadi aku tahun lalu berangkat ke Inggris. Sekarang aku lagi di Inggris, lagi persiapan pulang. Jadi rencananya Oktober ini akan pulang ke Indonesia. Terus kemarin aku kuliah di UCL, ngambil Master in Economics and Policy of Energy Environment. Jadi salam kenal semuanya. Di sini ada 22 partisipan ya di luar Dwi tadi. Sebelum aku masuk nih, boleh nggak raise hand kira-kira siapa aja sih yang mau apply Chevening tahun ini gitu. Jadi biar aku bisa tahu di kira-kira siapa aja. Oh, ada satu, cuma satu.
Nah, cuma satu. Dua. Oh, dua. Oke. Oh, cuma dua. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Em, aku akan sangat santai ya di sini. Jadi, aku nggak akan terlalu banyak cerita tentang aplikasi Chevening secara detail seperti apa. Jadi, kita bisa nanti lebih banyak di Q&A aja terkait nanti misalkan ada tanya-tanya aplikasi, tentang mungkin tentang interview atau tentang tinggal di Inggris secara umum gitu. Sorry juga, ini agak berisik ya kalau misalkan suaranya banyak background noise karena aku lagi ada di kampus, karena di tempatku tidak ada meja dan kursi yang proper buat Zoom meeting. So, kalau misalkan kurang clear, tolong comments, nanti aku bisa ngulangi lagi apa yang akan aku sampaikan. Anyway, boleh. Next slide, please. Nah, sebenarnya kenapa sih? Kenapa kita harus memikirkan sekolah di Inggris gitu? Mungkin kalau teman-teman ada yang suka dengan historical buildings gitu, ada Big Ben atau mungkin ada Westminster Abbey, ada beberapa historical buildings itu ada di UK karena Inggris adalah salah satu negara tertua di dunia. Kemudian jika teman-teman suka dengan sepak bola atau olahraga kriket atau tenis ada Wimbledon atau mau nonton badminton di Birmingham All England itu semua ada di suka ada di Inggris. Kemudian beberapa historical museums, ini ada salah satu contoh historical museum namanya Natural History Museum. Di situ ada pterodactyls yang digantung gitu. Jadi itu salah satu daya tariknya. Kemudian jika teman-teman suka dengan Harry Potter atau ingin merasakan musim dingin dengan nuansa Natal di luar negeri, itu Inggris salah satu opsinya. Adapun juga hal yang perlu dipertimbangkan itu adalah diversity. Jadi Inggris itu bisa dibilang sebagai sebuah hub ya. Walaupun kita mungkin pernah mendengar hub seperti Singapura atau Hong Kong, Inggris itu juga menjadi sebuah hub di mana banyak orang yang datang ke Inggris either untuk bekerja atau berkuliah. Jadi secara ragam diversitas sukunya itu sangat banyak. Artinya, jika teman-teman datang ke Inggris, teman-teman bakal mendapatkan banyak insight tentang budaya negara lain. Gitu. Contoh paling sederhana adalah makanan. Jadi kalau aku tidak ke Inggris, aku nggak akan pernah namanya ngerasain makanan Jamaika, Nigeria, Sri Lanka, Madagaskar, dan sebagainya. Jadi itu adalah opportunity yang bagus untuk mengenal budaya lain secara simultan itu bersamaan. Next slide, please. Ya, nah sebenarnya apa itu beasiswa Chevening? Jadi sebenarnya untuk sekolah ke Inggris itu opsi beasiswa ada banyak ya. Selain Chevening ada LPDP, ada BPI, ada juga beasiswa mungkin kerjasama dengan pemerintah BUMN atau entitas seperti Bank Indonesia seperti itu. Jadi opsi ke Inggris ada banyak. Dan salah satunya adalah beasiswa Chevening. Jadi beasiswa Chevening itu adalah sebuah eh, program beasiswa untuk membantu pendanaan kita untuk sekolah ke luar negeri. Khusus ya spesifik yang membantu pendanaan. Jadi artinya eh, Chevening hanya fokus kepada teman-teman yang sudah mendapatkan LOA kuliah di luar negeri, sorry, di Inggris. Jadi artinya nanti akan ada detail kenapa ini tuh menjadi opsi yang sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Tapi perlu diperhatikan bahwa beasiswa Chevening itu hanya menawarkan pendanaan terhadap program magister selama 1 tahun dan juga ada ketentuan khusus di mana kalau teman-teman mengambil MBA, Master of Business Administration, itu hanya ditanggung setengahnya atau ada nilai ambang batas atas yang diperkenankan oleh Chevening untuk mendaftar. Nah, seperti yang tadi ada reasons kenapa study di UK, salah satu aspek kenapa harus memilih Chevening untuk dipertimbangkan itu karena secara spesifik Chevening menekankan aspek keberagaman, diversity, dan inclusivity. Jadi teman-teman yang misalkan yang memiliki umur di atas rata-rata, biarkan kan teman-teman yang S2 itu berada di rentang 20-30-an, itu tidak akan menjadi masalah karena tidak ada batas atas gender, sexual orientation, religion, marriage, dan sebagainya. Sifatnya personal itu tidak menjadi parameter beasiswa Chevening untuk memilih awardee-nya. Dan satu hal penting lagi kenapa Chevening perlu dipertimbangkan adalah potensi membangun jaringan yang sangat luas. Next slide. Nah, ini tuh adalah foto yang diambil ketika kita ada induction week. Jadi ketika kita semua awardee Chevening datang ke Indonesia, kita akan dikumpulkan bersama satu awardee yang berada dari negara lain. Jadi teman-teman bisa mungkin nanti aku berharap slide ini dibagikan ya, karena aku juga mencantumkan beberapa resources yang teman-teman perlu klik untuk mengetahui lebih lanjut terkait beasiswa Chevening. Jadi kalau teman-teman iseng ngitung jumlah bendera, 15 itu lebih
Dan ketika di masaku, itu kita ada sekitar 44 negara. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk mengenal orang lain dari negara lain secara bersamaan dengan satu bahasa yang sama, itu bahasa Inggris. Dan itu mereka memiliki karakteristik yang sama dengan kita, yaitu kita sangat mendukung namanya bentuk inklusivitas dan diversity atau keberagaman. Jadi itulah kenapa beasiswa Chevening salah satu menjadi beasiswa yang dalam tanda kutip prestis secara global. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah satu gambaran singkat ya, mengenai mendaftar beasiswa Chevening. Jadi pertama akan ada registration form yang harus dilengkapi, kemudian ada eligibility checker, jadi ada beberapa syarat yang akan dipertimbangkan Chevening sebelum mereka melihat aplikasi teman-teman secara keseluruhan. Kemudian nanti ketika teman-teman mendaftar online registration, teman-teman akan mendapatkan email terkait access code. Jadi nanti teman-teman mendapatkan access code yang nantinya berkas aplikasi dilengkapi di link yang akan diberikan selanjutnya. Kemudian ketika teman-teman sudah melengkapi sections dari semua yang ada di application form, maka teman-teman bisa submit application tersebut. Next slide. Nah, bagaimana sih teman-teman bisa tahu apakah aku eligible atau bisa mendaftar sebagai Chevening, mendaftarkan beasiswa Chevening atau tidak? Jadi ini ada penjelasannya, bahwasanya ada beberapa syarat yang dihitung oleh Chevening sebelum mereka membaca aplikasi secara keseluruhan. Pertama, itu adalah warga negara teman-teman itu berasal dari mana. Kalau dalam konteks ini Indonesia, kita bisa mendaftar. Kemudian teman-teman berkomitmen untuk kembali ke negara asal yaitu Indonesia selama setidaknya 2 tahun setelah beasiswa berakhir. Berarti aku nanti setelah Oktober ini aku pulang, aku harus stay di Indonesia, berkontribusi kepada Indonesia selama 2 tahun ke depan. Mungkin mirip dengan beasiswa LPDP ya, kalau misalkan sistemnya itu N+1. Nah, kemudian ini yang paling penting nih, yang menjadi salah satu reason yang sering aku lihat kenapa teman-teman itu gagal, yaitu tidak memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, pengalaman kerja ini itu nggak harus pengalaman kerja yang full time. Jadi teman-teman bisa misalkan mempertimbangkan, misalkan teman-teman yang sedang kuliah jadi asisten dosen atau asisten laboratorium atau kerja part time, itu semua dihitung. Yang penting jumlahnya itu harus 2.800 seperti itu. Dan nantinya untuk pengalaman kerja itu teman-teman bisa memasukkan entry sampai 15 entries. Jadi ada 15 jenis pekerjaan yang bisa dimasukkan. Jadi tidak harus kerja full time. Kemudian teman-teman jelas harus punya kelas sarjana karena harus master ya. Terus kemudian yang ketiga adalah mendaftarkan 3 program studi. Nah, ini juga salah satu faktor yang cukup mempengaruhi. Kenapa? Karena beberapa teman-teman yang pernah diskusi dengan aku, kenapa kuliah ke Inggris itu selalu spesifik, aku ingin kuliah di LSI ngambil jurusan ini. Oke, clear, itu opsi pertama. Kalau aku tanya opsi kedua dan opsi ketiga, sebenarnya nggak ada reasoning yang kuat sih kenapa aku harus memilih opsi kedua dan ketiga. Nah, itu hal yang harus dihindari sekali. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa pendaftar itu kurang melakukan studi mendalam terkait opsi-opsi kuliah di Inggris. Nah, kuliah di Inggris itu banyak banget opsinya dari universitasnya dan jurusannya. Jadi teman-teman harus benar-benar memperkuat reasons kenapa teman-teman kuliah ke luar negeri, yaitu dengan memilih 3 program studi yang memang sesuai. Sorry, ini mungkin agak noise ya, jadi maaf ya teman-teman. Karena ini lagi banyak yang lagi mau wisudaan, jadi mereka lagi kesini. Oh ya, Kak Dewa ini nggak yes. terlalu berisik kok, jadi aman-aman aja. Oh gitu, oke. Iya, serius. Oke. Karena di kupingku kayak banyak banget nih orang ngobrol. Ya, anyway, moving on. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang udah pernah punya gelar master, itu teman-teman bisa mendaftarkan dirinya untuk ngambil beasiswa lagi. Ini contohnya ke aku, ini adalah kuliah di Inggrisku, ini adalah master kedua. Jadi punya gelar master itu tidak menghalangi teman-teman untuk mendaftar beasiswa Chevening, karena itu yang akan diperhitungkan adalah kenapa teman-teman perlu mendaftar master lagi. Nah, itu yang itu yang harus keluar di misalkan dalam berkas aplikasinya. Jadi harus punya solid reasons kenapa aku harus sekolah supaya untuk mencapai something. Something-nya itu yang harus diperkuat dengan evidence base data, situasi kondisi seperti saat ini. Next slide. Nah, ini sebenarnya ada juga parameter yang non-eligibility. Jadi non-eligibility sebenarnya ini ada beberapa poin, tapi
Mungkin aku akan spesifik ke poin nomor 3 dan 4 ya. Karena setelah aku cek untuk eligibility criteria nomor 1 dan 2 itu very unlikely muncul di Indonesia. Nah, untuk ketiga itu, poin ketiga itu sebenarnya adalah teman-teman itu apabila pernah saat ini merupakan pegawai atau bukan pegawai yang terafiliasi dengan pemerintah Inggris, sebagai itu kedutaan besar atau associate university or something, dan ataupun yang pernah disponsori oleh beasiswa Chevening untuk hal lain, itu tidak bisa mendaftar. Gitu. Hanya itu aja poin utamanya itu. Jadi kalau teman-teman tidak merasa menjadi bagian dari 3 dan 4, selama bisa dibuktikan, itu akan aman. Aman aja. Next slide. Nah, ini adalah dokumen yang teman-teman perlukan untuk mendaftar aplikasi beasiswa Chevening. Ini aku kasih, sebenarnya ini kan dokumen yang umum ya, yang teman-teman butuhkan untuk daftar ya. Misalkan kayak administrasi, misalnya seperti form pendaftaran, terus misalkan menjawab pertanyaan essay, kemudian LOA, kemudian recommendation letter atau surat rekomendasi, dan IELTS. Nah, untuk beasiswa Chevening, teman-teman sebenarnya hanya butuh 3 dari 4, yaitu administrasi esai, LOA, sama surat rekomendasi. Nah, jadi kenapa IELTS tidak dibutuhkan? Nah, persis kayak aku cerita di awal tadi, kalau beasiswa Chevening itu fokus ke pendanaan kepada mahasiswa yang sudah diterima. Seperti itu. Jadi, fungsi IELTS di sini adalah menunjang teman-teman untuk mendapatkan LOA dari kampusnya. Seperti itu. Jadi, untuk mendaftar beasiswa Chevening tidak diperlukan IELTS. Nah, kenapa aku kasih warna kuning dan hijau? Nah, yang aku maksud dengan hijau ini adalah teman-teman harus melengkapi administrasi dan esai di tenggat waktu deadline pengumpulan beasiswa Chevening, yaitu tanggal 5 November nanti. Kita masih punya sekitar 1,5 bulan untuk melengkapi itu semua. Itu sangat 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 doable. Nah, untuk LOA dan surat rekomendasi itu tidak diwajibkan. Kenapa? Karena mereka beasiswa Chevening memiliki fleksibilitas buat teman-teman apabila teman-teman sedang dalam tahap mendaftar kampus dan sedang bernegosiasi dengan calon pemberi rekomendasi gitu. Jadi yang perlu dilampirkan ketika dalam administrasi esai adalah 3 kampus kemana teman-teman ingin sekolah dan kenapa, sama calon pemberi surat rekomendasi nama dan email. Seperti itu. Ketika teman-teman sudah submit, nanti akan ada tanggal di mana kapan teman-teman harus sudah melampirkan surat rekomendasi ke application form dan LOA ke application form. Gitu. Seperti itu. Jadi tidak menjadi syarat yang harus dikumpulkan di saat teman-teman melengkapi administrasi dan esai. Cukup clear ya, semoga. Oke, slide selanjutnya ini ada sedikit animasi sebenarnya. Nah, oke, next slide. Oke, sebelum masuk ke berkas aplikasi, sorry, sebelum masuk ke berkas aplikasi, ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait gambaran umum terkait beasiswa Chevening? Kalau misalkan aku terlalu cepat, bisa di Kak, cepet banget, rem-rem dikit dong gitu. Oke, santai ya teman-teman ya. Kalau teman-teman haus silakan minum, walaupun kita ngomong. Silakan, silakan. Ada pertanyaan? Aku nggak lihat chat. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, please teman-teman bisa raise hand. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Berarti aku aksesin teman-teman. Family. Oke. Tadi ada Helmi Alvaro Syada. Silakan. Halo. Apa katakan kah? Oke, hilang. Oke, baiklah. Aku ada pertanyaan tadi untuk recommendation letter. Kemudian buat sendiri, kemudian di approve profesor atau dibuatin profesor. Untuk recommendation letter, nanti aku jelaskan selain ya, ini karena terkait sama berkas aplikasi. Terkait sama ini dulu, terkait sama gambaran terkait beasiswa Chevening ada pertanyaan. Aku, oke, aku anggap nggak ada, jadi aku lanjut ya. Oke, berarti selanjutnya terkait tentang melengkapi berkas aplikasi. Jadi, di dalam aplikasi form nanti teman-teman akses ketika teman-teman registrasi itu, ada beberapa informasi yang harus diisi.
Misalkan detail pribadi, misalkan nama, identitas pribadi, keluarga, itu. Terus detail imigrasi itu apakah teman-teman pernah ke Inggris dalam beberapa waktu sebelumnya. Terus juga ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan itu harus kronologi, susah. Harus disesuaikan dengan timeline teman-teman. Jadi diurutkan dari terakhir ke yang paling terakhir teman-teman dapetin. Misalkan kalau konteks aku, karena aku udah pernah master sebelumnya, jadi urutanku adalah master, terus S1, terus SMA. Kalau teman-teman belum pernah master, berarti S1 terus SMA. Jadi yang paling baru di atas. Riwayat pekerjaan juga sama. Jadi yang paling baru selalu di atas. Jadi teman-teman harus memperhatikan dengan baik dan seksama terkait urutan riwayat pendidikan dan pekerjaan yang diminta oleh applicants. Karena salah satu faktor kenapa teman-teman loss gitu adalah yang mempermudah proses screening adalah ketika teman-teman tidak mengikuti apa yang diminta oleh panitia Chevening terkait bagaimana cara mengisi itu. Karena itu bisa menjadi parameter karena bagaimana teman-teman tidak aware terhadap detail yang disampaikan dalam pertanyaan yang ditajukan. Nah, kemudian setelah riwayat pendidikan dan pekerjaan selesai, itu ada program studi. Jadi ada 3 program studi yang harus dipilih. Dan itu juga program studinya hanya diperuntukkan untuk program studi yang berada di Chevening Course Finder. Jadi tidak semua jurusan itu ditanggung oleh beasiswa Chevening. Kenapa? Karena itu terkait dengan kerjasama antara Chevening dengan universitasnya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, bahwasanya beberapa jurusan dari kampus-kampus yang cukup ternama, misalkan seperti UCL, Imperial, Oxford, Cambridge, Edinburgh, Aberdeen, itu hampir semua jurusannya itu sudah di-cover oleh Chevening. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir apakah jurusanku ada atau enggak. Tapi kalau teman-teman penasaran, di situ ada course finder yang teman-teman bisa cek apakah kampus itu ada atau enggak. Nanti ketika teman-teman mendaftar. Kemudian, oh ya, satu lagi terkait program studi itu teman-teman nggak harus ini ya, nggak harus beda university ya. Misalkan temanku ada yang dia mendaftar di LSI, ngambil jurusan eh, ekonomi dan sosiologi ekonomi. Jadi nggak apa-apa untuk satu satu berada di satu kampus. Yang penting reasoningnya itu apa. Nah, setelah memilih program studi, maka teman-teman membutuhkan rekomendasi yang akan aku jelaskan selanjutnya. Dan terakhir adalah menjawab pertanyaan essay. Nah, ini paling penting kenapa? Karena ini harus menunjukkan otentik dari teman-teman yang mendaftar. Jadi itu ada 4 pertanyaan yang dimana setiap jawaban itu dibatasi 500 kata dan harus ditulis dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Next slide. Kak Dewa ada yang raise hand mau di-address sekarang atau gimana? Boleh, boleh. Selama pertanyaannya seputar ini ya. Gitu. Apa nih? Oke, Silakan. Kak Mutiara mungkin bisa di-unmute Kak kalau mau nanya. Iya Kak Mutiara. Tadi Kak Mutiara Wulandari dulu, baru Kak Risa Lestari. Ini, oh oke, Kak Mutiara, iya Kak Mutiara bisa mengajukan pertanyaan dulu. Cek, selamat malam. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar dengan baik. Oh, baik. Saya ketik saja ya, Kak, karena audio saya agak ini. Oke, Boleh, boleh. boleh. Kalau gitu mungkin sambil kamu Tiara ngetik, kita bisa move ke Kak Risa. Kalau Kak Risa mau unmute atau mau diketik juga, Langsung aja kayaknya. oke boleh. Saya mau nanya Kak Dewa, Chevening ini kan tadi master ditempuh dalam waktu 1 tahun ya. 1 tahun itu apa memang peraturan di UK atau memang karena kita di cover scholarship makanya cuma 1 tahun ya? Soalnya kan rata-rata kebetulan saya scholarship hunter ya setahun terakhir. Rata-rata yang saya lihat itu 2 tahun. Tapi Chevening ini kan agak unik tuh 1 tahun master gitu atau seperti apa ya Kak Dewa ya? Oke, langsung aku jawab ya. Jadi,
satu hal yang paling membedakan antara kuliah di Inggris dengan kuliah di negara Eropa atau Australia atau beberapa negara lainnya adalah kuliah di Inggris itu kebanyakan 1 tahun, mayoritas 1 tahun. Jadi untuk beberapa dan paling lama itu 1,5 tahun ataupun mungkin sedikit yang 2 tahun. Kenapa? Karena di Inggris itu memang sistem pendidikan untuk magisternya sudah didesain seperti itu. Oke. Gitu. Jadi itu semoga menjawab ya. Jadi yang akan membedakan kuliah di Inggris dengan yang di tempat lainnya adalah sistem pendidikan masternya memang seperti itu. Jadi kuliahnya akan sangat padat. Jadi saat kita misalkan kalau di Indonesia kan 1 tahun pendidikan itu adalah 2 semester ya. Nah, Betul. kalau di Inggris 1 tahun pendidikan itu sama dengan 3 terms. Jadi kayak catur bulan. Jadi setiap 4 bulan satu itu. Oh, Jadi sangat padat. Gitu. oke, I see. Oh, Mm-mm. gitu. Jadi Ya, memang rata-rata 1 tahun ya, Kak ya, kalau di UK gitu ya. kebanyakan malah 1 tahun, bukan rata-rata lagi. Kebanyakan malah 1 tahun. Kalau yang Oh, oke, satu oke. setengah tahun itu rata-rata kuliah ekonomi, tapi itu benar yang hardcore economics ya, sama engineering. Tapi engineering rata-rata ada yang 2 tahun sih. Tapi itu beneran engineering yang butuh butuh research lab yang kuat. Gitu. Oke. Jadi nggak semua. Kebetulan saya juga kayak Kak Dewa, saya udah master di sini, cuman pengen memang ada ilmu yang ingin saya perdalam, jadi mau second master gitu sepertinya gitu, dan tertarik ke Chevening ini karena memang 1 tahun ya Kak ya, gitu sih. Betul betul. Kurang lebih Oke. seperti itu. Oke. Satu lagi Kak, satu Oh lagi. boleh. Silakan. Misalkan tadi kan ini saya memastikan aja, mungkin saya tadi nggak dengar atau seperti apa. 3 pilihan program magister itu di kampus berbeda boleh atau memang dengan jurusan yang berbeda-beda tuh kayak gimana ya Kak ya? Enggak, tidak ada keterikatan ya. Misalkan kalau Oh tadi, gitu. jadi kalau misalkan kamu merasa di satu universitas ada 2 jurusan yang memang itu align dengan rencana studi sama rencana karirmu, itu sangat dipersilakan. Oh, Yang penting itu yang mau dilihat itu adalah reasoningnya. Sebenarnya apa oke, sih yang oke, oke. membedakan antara course ini, misalkan di kampus sama, misalkan ada Edinburgh, itu ada course A sama course B. Sebenarnya itu secara judul tuh mirip, tapi sebenarnya mereka Iya, berdua ini betul. berbeda. Nah, itu yang harus Oh, digambarkan kenapa kamu memilih course A sebagai opsi 1, course B sebagai opsi 2 atau sebaliknya. Gitu. oke, oke. Eh, Satu lagi Kak, terakhir mungkin kalau Mm-mm. rekomendasi ini boleh saya tanyakan sekarang atau masih mau dijelasin lagi yang rekomendasi, pemberi rekomendasi ini? Setelah ini, jadi aku Oh hanya ya udah. biar satu kali aja menyampaikan gitu. Oh ya udah. Oke, kalau gitu Kak, terima kasih Kak Dewa. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Risa sama Kak Dewa juga. Ini ada additional question tadi ya dari Kak Mutiara yang pertama. Kak Mutiara mau nanya tentang jam kerja. Per hari ini total jam kerja saya mendekati 2.800 jam dan masih kurang. Perkiraan hitungan masa kerja, hitungan untuk mencapai 2.800 jam tersebut melewati deadline aplikasi, yaitu tanggal 5 November. Nah, apakah tetap saya apply? Nah, menurut Kak Dewa gimana? Oke, thank you buat pertanyaannya. Jadi, saranku tetap apply. Nah, ini sebenarnya cukup tricky ya. Kata 2.800 itu end date-nya itu kapan? Ini sebenarnya itu nggak terlalu well specified di websitenya. Cuma dari apa yang aku lihat, itu teman-teman masih bisa mendaftar. Karena 2.800 itu seingatku itu dihitung dari tanggal di mana teman-teman tuh keterima. Bukan teman-teman apply. Gitu. Jadi misalkan ditulis aja, misalnya kapan until present. Nanti di application form. Gitu. Cuma dari beberapa hal yang aku lihat itu eh, agak sangat tricky untuk teman-teman yang ngepas di 2.800. Karena beberapa aku ada beberapa situasi di mana aku punya temen yang pas di 2.800 di saat aku diterima, itu ada yang keterima, ada yang enggak. Jadi di awal itu nanti teman-teman misalkan sudah selesai submit, itu sebenarnya akan
di bulan Desember itu akan ada email eligibility criteria di mana teman-teman itu pas di 2.800 atau enggak. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya sampai sekarang aku pun juga belum tahu apakah yang didefinisikan dari 2.800 itu apakah sama dengan terms kita di Indonesia atau berbeda, karena yang melakukan assessment terkait aplikasi Chevening itu adalah dari perwakilan dari pemerintah Inggrisnya langsung yang sudah familiar dengan kondisi situasi di Indonesia. Jadi tidak terkait langsung dengan misalkan British Embassy di Indonesia dan sebagainya. Jadi mereka punya satu kepanitiaan khusus yang melakukan assessment terhadap itu semua. Tapi yang satu hal yang pasti adalah jika teman-teman memiliki jam kerja 2.800 pada saat keberangkatan, itu saranku daftar aja. Gitu. Atau misalkan kalau teman-teman penasaran, coba di track back ke belakang. Teman-teman pernah nggak misalkan menjadi asisten dosen atau pekerjaannya sifatnya voluntary. Teman-teman, definisi pekerjaan itu nggak harus yang mendapatkan remunerasi ya, yang mendapatkan gaji ya. Pekerjaan sifatnya voluntary itu juga dihitung dalam masa kerja 2.800. Jadi saranku beneran diperhitungin banget apa yang teman-teman udah pernah lakukan dalam let's say 2-3 tahun terakhir. Gitu. Semoga menjawab ya. Siapa? Mbak Mutiara. Thank you. Oke, Kak Mutiara, Kak Dewa, thank you. Ini ada beberapa pertanyaan dari atas nama Kak Sanshan dan juga Kak Ashar. Lebih ke arah tentang majornya sih, Kak. Kalau lihat di chat ya. Nah, Kak Dewa mau jawab sekarang atau kita mau next dulu? Kira-kira gimana? Next aja deh. Nanti itu bisa nyambung ke pertanyaan S-nya. Oke, kalau gitu kita bisa next dulu ya teman-teman. Jadi kita pause dulu untuk Q&A-nya. Nanti teman-teman bisa nanya lagi. Oke, kita next. Oke, kembali ke Kak Dewa. Thank you. Nah, ini salah satu yang sering mendapat pertanyaan ya. Kak, sebenarnya siapa sih yang boleh merekomendasikan kita? Jawabannya itu siapa saja. Aku selalu bilang gitu, siapa saja bisa. Tapi kan kadang kesel ya dengar kata siapa saja ya. Terus kayak, oh berarti mamaku boleh dong? Oh enggak boleh. Jadi siapa saja yang aku maksud itu adalah orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mengenal kita baik secara profesional ataupun secara personal, tapi bukan teman atau kerabat. Jadi makanya aku tambahin, tetapi bukan teman atau kerabat. Jadi harus benar-benar teman orang yang bisa memberikan alasan kenapa kita layak untuk mendapatkan beasiswa dan layak untuk sekolah luar negeri. Gitu. Nah, berapa banyak itu yang dipilih adalah 2. Jadi persis yang tadi aku ceritain tadi, kalau di application form nanti teman-teman harus mencantumkan 2 nama. Yang nantinya nama tersebut itu bisa diganti sewaktu-waktu ya. Misalkan kalau teman-teman misalkan ada misalkan Profesor A sama Bapak B misalnya. Nah, tiba-tiba pada saat mengajukan beasiswa ternyata Profesor A itu tidak berkenan gitu karena misalnya saya sibuk, saya nggak ada ini, saya tidak mengenal kamu secara ini misalnya. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan opsi pemberi rekomendasi ketiga gitu. Jadi nggak ngunci di 2 nama pertama tuh harus memberikan rekomendasi. Jadi teman-teman bisa merubah nama pemberi rekomendasinya gitu. Jadi jangan khawatir, tapi harus 2 pemberi rekomendasinya. Nah, pemberi rekomendasinya itu ideal, ini kita bicara ideal, itu adalah referensi profesional sama akademik. Gitu. Jadi bisa satu-satu, atau bisa dua-duanya profesional, atau dua-duanya akademik. Nah, kalau ada yang nanya, aku dulu kayak gimana? Aku dulu itu dua-duanya profesional. Karena jarak antara aku daftar beasiswa sama aku daftar kuliah akademik itu beda 4 tahun kalau nggak salah. Jadi aku ngerasa kalau pemberi rekomendasiku adalah dosen pembimbingku, itu nggak relevan dengan situasiku sekarang gitu. Tetapi nanti untuk rekomendasi kampus, nah biasanya mereka spesifik tuh minta satu akademik, satu profesional, yang mana yang akademik akhirnya aku minta ke dosen pembimbingku. Tapi untuk beasiswa Chevening itu fleksibel, mau dua-duanya profesional atau dua-duanya akademis atau salah satu, masing-masing satu.
Nah, ini kapan harus diserahkan itu yang tadi aku ceritain, kalau teman-teman wajib mencantumkan namanya dulu nih di application form. Nah, jika teman-teman lanjut, baru teman-teman bisa mengunggah surat referensi dari masing-masing itu ke dalam application form. Jadi nggak harus semuanya langsung dikumpulkan di depan, gitu. Terus yang pasti adalah referensi yang diberikan nanti itu harus dalam bentuk 2 file terpisah. Jadi jangan sampai ada satu file recommendation, satu file PDF misalnya, rekomendasi dari A, rekomendasi dari si B, dikumpulin jadi satu. Itu nggak bisa. Itu harus terpisah dan mereka nanti punya teknis penamaannya seperti apa. Gitu terkait surat rekomendasi. Harusnya ini udah sih terkait rekomendasi. Jadi aku coba cek ke pertanyaan di atas untuk recommendation letter, kemudian dia profesor, apakah dibuatin atau profesor yang membuatkan. Nah, itu kembali ke profesornya ya. Profesornya mau gimana. Jadi biasanya kalau aku nawarin gini, aku WhatsApp atau email dulu, bilang, Pak, saya mau mengajukan, saya sedang mendaftar beasiswa dan saya ingin mengajukan Bapak sebagai pemberi rekomendasi. Pertanyaanku adalah apakah Bapak berkenan atau tidak. Yang kedua adalah apakah Bapak perlu dibuatkan draftnya atau tidak. Most of the time, Bapaknya itu ingin dibuatkan draftnya nanti beberapa katanya akan di-adjust oleh si Bapaknya. Ada yang seperti itu, atau ada juga beberapa profesor yang sudah punya template-nya sendiri. Gitu. Jadi mereka tinggal mengganti nama sama beberapa kelebihan dan kekurangan dari si yang menerima rekomendasi dari Bapaknya. Itu ada. Jadi jawabannya adalah ditanyakan lagi ke Bapaknya itu prefer seperti apa. Kemudian ya tidak ada pertanyaan terkait rekomendasi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, Kak Hmm. Arisa raise hand lagi, boleh Kak silakan di-unmute. Oke, ke surat rekomendasi ya Kak Dewa ya. Kebetulan saya pernah bekerja di 2013 sampai Februari 2024. Nah, memang ada keinginan untuk lanjut beasiswa ke luar negeri. Jadi waktu itu saya sempatkan sebelum saya resign dari kantor itu saya sempatkan memang saya membuat draft surat rekomendasi. Isinya ya intinya tentang prestasi saya selama 10 tahun di perusahaan tersebut, pencapaiannya seperti apa. Nah, saya juga sudah meminta tanda tangan atasan langsung saya waktu itu ya, Kak Dewa ya. Nah, kalau seperti itu apakah masih bisa digunakan ya, Kak? Waktu itu kan kejadian Februari, sekitar Januari Februari tahun ini. Kemudian misalkan daftar chevening tahun ini itu apa masih bisa dipakai ya, Kak Dewa kalau kayak gitu kasusnya ya? Ya, it's very good question sih. Kalau sebenarnya itu tidak ada, seingatku nggak ada spesifik deh. Misalnya kayak rekomendasi itu harus dibuat dalam berapa bulan terakhir setelah masa bakti misalnya kayak gitu. Itu nggak ada. Oke. Cuma dari hematku, recent update itu perlu. Recent update yang maksudku adalah aku sangat menyarankan untuk menghubungi kembali, Pak, saya mendaftar beasiswa ini dengan Oke. begini. Nah, satu hal yang penting itu juga adalah kop suratnya, bukan kop suratnya, diperuntukkan kepada siapa. Jadi setauku, kalau ke Chevening itu kalau nggak salah judul headingnya itu adalah Dear British Embassy. Dear British Oke. Embassy of Indonesia atau ya Dear British Embassy in Indonesia atau Dear British Embassy for Indonesia. Jadi itu heading di atasnya. Nah, berarti kan nggak semua recommendation letter, nggak semua recommendation letter seperti itu kan? Iya Karena betul, kopnya harus sih dibawa mungkin ulang. beda Kopnya kopnya. Karena mungkin ya. kemarin kop terakhir perusahaan sih. Ya, itu dia sih. Jadi saranku kontak pemberi rekomendasi, tapi Oke, karena kamu udah pernah kontak dengan beliau, saranku dibuat betul. draftnya aja. Pak, saya mau mengajukan lagi Oh, karena ada peruntukan suratnya berbeda karena ini harus ditujukan ke British Embassy. oke. Oke, Kak Dewa, terima kasih. Sama-sama.
Mm-mm. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Dwi, mungkin lanjut aja Iya, kali. oke. Siap. Nah, inilah. Jadi ini adalah fase yang menurutku paling sulit, paling gaib. Kenapa aku bilang gaib? Karena sampai sekarang aku tidak tahu kenapa aku lolos. Dan ini salah satu yang tahap paling deg-degan. Jadi, jadi ini selalu terjadi di semua angkatan. Kalau ditanya, Kak, tips and trick menulis esai yang baik seperti apa? Oh ya, ada formula A, formula B, formula C, formula D. Nah, pas ditanya apakah itu menjamin itu akan lolos ini? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada formula untuk membuat sebuah esai pasti lolos tahapan eh, administrasi. Kenapa? Akan aku jelaskan selanjutnya. Nah, secara gambaran umum akan ada 4 esai yang akan ditanyakan oleh Civining. Dan ini selalu konsisten sama. Pertama terkait leadership and influence, networking, study plan, sama career plan. Pertanyaannya pun udah aku copy paste di sini, dan aku berharap nanti materi ini tolong dibagikan ya. Karena ini aku buat sesederhana mungkin untuk memudahkan teman-teman untuk apply. Nah, dan untuk beberapa pertanyaan itu aku kasih cetak tebal, tebal hitam. Kenapa? Karena ini adalah beberapa poin di mana teman-teman itu suka lupa mencantumkan ini secara eksplisit. Jadi, poin-poin ini yang aku cetak tebal itu harus muncul di esai. Misalkan first question, Chevening is looking for individuals who will be future leaders or influencers in their home countries. So, teman-teman mendefinisikan future leaders dan influencers itu apa? Biasanya kayak gitu. Tetapi mereka lupa bahwa ada kata home countries. Gitu. Artinya, yang diminta oleh Chevening adalah menurut teman-teman, future leaders dan influencer di negara Indonesia itu ke depan harus seperti apa? Jadi sebisa mungkin sedetil itu menjelaskannya. Jadi nggak cuma, oh ya seorang pemimpin harus misalkan komunikatif, harus mau membantu dan menjadi role model. Itu pasti terjadi di semua negara. Di Indonesia itu kayak gimana? Apa itu aja yang dibutuhkan? Atau ada skill khusus yang teman-teman rasa di Indonesia itu harus punya? Gitu. Spesifik home countries. Nah, kemudian jelaskan bagaimana teman-teman dapat memenuhi requirement yang teman-teman jelaskan sebelumnya tentang kepemimpinan di negara sama clear examples. Nah, clear example itu suka loss. Kenapa? Karena teman-teman itu lebih sering menceritakan situasinya, bukan outputnya. Ketika teman-teman memimpin, maka yang dilihat itu adalah hasil kepemimpinannya. Nggak cuma terkait situasi dan prosesnya seperti apa. Networking juga sama. Kalau networking membangun jejaring gitu. Yang aku suka perhatikan dari ketika teman-teman menulis esai itu adalah fokus ke bagaimana cara teman-teman tuh membangun networking. Oh iya, misalkan saya eh, punya relasi dengan ini, misalkan dengan Profesor James misalnya. Siapa itu James nggak tahu. Saya ada Profesor James di Oxford gitu. Ya udah gitu. Terus ya, kalau kalau aku yang baca, aku akan nanya, ya terus kenapa? Kalau kamu kenal Profesor James, kenapa? Karena poinnya adalah nggak hanya tentang teman-teman membangun, tapi menjaga relationship-nya sampai hari ini tuh gimana. Kenapa sih networking dengan Profesor James ini relevan untuk dimasukkan ke esai ini? Gitu. Poin relevansinya itu yang harus diperkuat. Jadi, iya sampai sekarang kita masih berhubungan karena Profesor James suka bertanya terkait situasi di Indonesia dan saya juga bertanya balik terkait misalkan perkembangan studi yang ada di Inggris terkait misalnya isu tentang kesehatan. Jadi ada sama-sama simbiosis gitu, simbiosis mutualisme antara teman-teman dengan nih si yang memiliki network ini gitu. Jadi harus menggunakan clear examples dan penting juga untuk menjelaskan bagaimana teman-teman akan memperkuat professional networking-nya itu di masa depan. Itu terkait networking.
Kemudian untuk study plan, nah persis teman-teman harus menjelaskan alasannya kenapa memilih universitas satu dibandingin yang lainnya, dan bagaimana pilihan teman-teman itu relate berhubungan terhadap studi teman-teman sebelumnya ataupun professional experience-nya serta plan rencana di masa depan. Gitu. Career plan pun juga sama. Nah, untuk career plan ini cukup tricky ya buat aku, karena inilah kenapa yang aku bilang bahwa tidak semua esai itu formula A, B, C, D, E, dan sebagainya itu tidak otomatis diterima. Karena persis ada di poin terakhir. You may wish to consider how this relate to what the UK government is doing in your country. Jadi, salah satu reasoning itu adalah bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan rencana studi teman-teman dalam hal rencana Inggris, kerjasama bilateral antara Inggris dan Indonesia. Nah, ini sangat tricky. Jadi, itulah menjadi reasoning kenapa seseorang itu bisa dinaikin menjadi shortlisted atau seseorang belum bisa menjadi itu shortlisted. Bukan berarti essay teman-teman itu tidak optimal atau tidak bagus, tapi prioritasnya berbeda. Di setiap tahun itu prioritasnya berbeda. Itulah kenapa tidak ada formula khusus yang menjelaskan essay teman-teman itu diterima, essay teman-teman tidak diterima. Gitu. Jadi ketika timingnya pas, ada isu yang diangkat, teman-teman punya background, dan teman-teman punya perencanaan yang tepat, sesuai untuk menjalankan target pribadi dan juga memperkuat bilateral antara Indonesia dan Inggris, maka itu adalah good timing untuk mendaftar. Gitu. Semoga menjawab ya. Nah, terkait juga sama study plan, tadi ada yang bertanya terkait kampus yang aku pilih, ini karena terkait sama study plan. Aku kemarin tuh selain UCL, aku milih University of Sussex sama University of Edinburgh. Gitu. Dan jurusannya aku, Sussex itu apa ya? Sussex itu kalau nggak salah ada climate dan energy transition, apa aku lupa. Kalau satu lagi itu yang Edinburgh itu energy and sustainability. Terus untuk pekerjaan, apakah harus sesuai dengan major yang kita apply? Nah, ini sangat disarankan ya, sangat disarankan. Kenapa? Karena balik lagi ke poin study plan. Karena explain how your study plan itu relates to your previous academic or professional experiences. Jadi alignment dengan akademik dan professional experience itu penting, adalah kunci gitu. Tapi bisa aja kan jatuhnya cross major kayak aku. Misalkan aku S2 aku teknik. Terus yang sekarang aku ngambilnya ekonomi. Tapi kenapa aku keterima? Karena yang menjadi pertimbanganku adalah study planku itu align dengan my career plan sama kebutuhanku. Kenapa aku harus sekolah ke luar negeri gitu. Jadi harus ada solid reasons untuk teman-teman memilih 3 universitas dan courses seperti itu. Gitu. Untuk Azhar mungkin nanti ya, karena pertanyaanmu agak di luar ini, tapi nanti aku jelaskan di sesi terakhir aja. Terus ada pertanyaan, oke. Apakah perlu citasi? Oke. Oh, citasi ya. Wow, banyak sekali pertanyaannya. Oke. Untuk citasi nanti aku jawab setelah ini. Dan oke. Jam kerja lah. Oh, ada naik jam kerja. Oh iya, ini siapa tadi? Mutiara tadi nanya ya. Tadi udah aku jawab ya, Mutiara. Kalau misalkan full time employment itu, 2 years of full time employment itu sebenarnya tidak mutlak harus full time. Jadi itu bisa dalam bentuk part time, voluntary dan sebagainya. Cuma 2.800 itu equal to 2 tahun kerja full time. Kalau misalkan teman-teman kerja 4 tahun tapi part time, ya selama itu 2.800 ya boleh gitu. Jadi maksudnya itu bukan harus bekerja full time ya. Yang aku tekankan sekali lagi kalau terkait jam kerja.
itu tidak harus dalam bentuk full time. Cuma untuk mempermudah perhitungan, ketika teman-teman 2 tahun kerja full time, itu otomatis equal ke 2.800. Gitu aja. Nah, semoga menjawab ya. Oke, Miss Sunshine, ya nanti aku jelaskan juga. Oke, untuk menurut essay. Next-nya, nah ini adalah salah satu formula, ya, bukan berarti formula satu-satunya. Tapi aku pribadi menggunakan ini untuk menjelaskan examples. Karena kalau tadi teman-teman lihat, untuk pertanyaan terkait leadership, networking, sama career plan, itu memungkinkan untuk dibuat examples-nya gitu. Terutama pertanyaan 1 dan 2. Nah, bagaimana untuk menyampaikan sebuah examples yang baik, itu aku menggunakan metode STAR. Jadi itu ada situation, task, action, result. Jadi situasinya apa, task-nya seperti apa, action itu langkah yang kamu ambil sebagai apa. Ini konteksnya related to juga bisa dekat style teman-teman memimpin dan membangun network, dan hasilnya apa. Nah, hal yang penting itu adalah action itu harus berusaha untuk menyelesaikan masalah. Jadi situationnya adalah masalahnya apa, yang diharapkan kamu itu apa, tasknya itu apa, actionnya itu langkah yang kamu ambil, dan resultnya seperti itu. Nah, itu start. Contohnya itu aku udah masukin di situ. Jadi misalkan teman-teman penasaran contoh start itu seperti apa ya, nanti tinggal diklik aja, nanti bisa. Nah, untuk perencanaan itu aku menggunakan SMART. Jadi sebuah rencana yang baik itu harus spesifik, harus measurable, terukur, harus achievable, bisa dicapai, harus relevan dengan situasinya sekarang, dan yang terakhir itu timely. Jadi ada spesifik time frame. Nah, untuk planning, misalkan kalau aku biasanya membaginya menjadi 3. Misalkan short term, mid term, sama long term. Tapi aku tidak spesifik menjelaskan short term itu berapa tahun ke depan, 5 tahun, atau 3 tahun, atau apa. Soalnya aku menghindari terjebak dalam angka. Ya, buat aku, definisi short term dalam waktu dekat, medium term ya antara waktu dekat hingga waktu panjang, long term adalah jangka panjang. Kayak gitu. Jadi aku tidak mencoba menghindari dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan, karena terlalu, kalau buat aku pribadi, terlalu banyak variabel yang mengganggu itu. Kayak gimana sih cara kamu tahu 5 tahun itu bisa tercapai atau tidak? Itu kan menimbulkan pertanyaan yang tidak perlu ya. Kalau misalkan diwawancara, jadi aku memilih untuk aku membuat angka, tapi aku fokus ke aku bilang ini short term, kenapa? Karena ini menurutku achievable dan measurable, karena untuk mencapai hal tersebut itu tidak sesulit apa yang aku bayangkan, dan aku bisa memproyeksikan diriku dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi seperti ini. Nah, untuk penggunaan SMART-nya juga ada di ini, contohnya aku taruh di sini. Jadi aku berharap materi ini dibagikan secara gratis ke teman-teman yang ada di sini. Next slide. Nah, ini adalah essay feedback. Jadi kenapa teman-teman kenapa teman-teman bukan bisa lolos ya? Ini beberapa masukan dari para reviewer dari tim Chevening ya, terkait kesalahan yang sering dilakukan. Gitu. Pertama, misalkan ini nanti ada 4 session ya, 4 session. Jadi untuk leadership, networking, study plan, career plan. Jadi untuk leadership itu kebanyakan fokusnya itu ke kami tim, bukan artinya teman-teman ketika nulis leadership itu berarti harus mengecilkan kontribusi timnya ya. Cuma yang ingin dilihat dari leadership itu adalah bagaimana style kepemimpinan teman-teman untuk mencapai sesuatu. Karena di dalam sebuah tim pasti ada seorang pemimpin. Bukan, misalkan teman-teman dalam 5 orang, lima-limanya pemimpin. Kalau 5-5-nya pemimpin berarti kan gak ada yang kerja ya. Semuanya saling menyuruh dan sebagainya. Poin yang terkait leadership adalah teman-teman, kontribusi teman-teman sebagai leader itu apa, dan hasil konkretnya seperti apa. Ada angka, itu penting. Terus, adanya angka itu juga bisa mempengaruhi bukti nyata teman-teman atau enggak. Karena
dengan adanya angka atau dengan adanya referensi misalnya, itu bisa menjadikan reasoning, oh bahwa teman-teman itu konkret nih. Terus juga untuk kepemimpinan itu disesuaikan dengan, sangat disarankan sesuaikan dengan relevansi kenapa teman-teman itu mau sekolah lagi. Misalnya teman-teman kerja di bidang hukum gitu misalnya. Tapi pengalaman teman-teman itu bercerita tentang menjadi kapten sepak bola gitu. Apakah itu ada nilai kepemimpinan yang disampaikan? Ada. Tapi relevansinya dengan perencanaan teman-teman untuk sekolah di bidang hukum itu agak nggak nyambung nih. Gitu. Jadi kepemimpinan itu paling cocok itu disesuaikan dengan pengalaman profesional yang terbaru. Jadi reason itu penting supaya relevan dengan alasan kenapa teman-teman mengambil sekolah ke luar negeri lagi. Kemudian juga beberapa aplikasi itu fokus ke definisi jabatan. Biasanya menjadi direktur, menjadi presiden, BEM, atau sebagainya. Tapi nggak menjelaskan bagaimana cara teman-teman memimpin. Gitu. Ataupun juga ada kesalahan terkait teman-teman tuh fokus ke mendefinisikan leadernya. Definisi leader itu adalah ini, tapi tidak mendefinisikan teman-teman sebagai seorang leader. Itu perbedaan perspektif. Itu terkait sama leadership. Nah, sorry, ini akan banyak feedback ya. Sampai di sini dulu deh. Ada mau ditanyain nggak? Nanti aku satu persatu ya. Jadi teman-teman nanya tentang leadership. Nanti kalau networking, kalau ada pertanyaan, study plan sama career. Gitu. Oke. Ada yang raise hand atau tidak pertanyaan terkait leadership? Tidak ada, tidak ada, tidak ada satu, tidak ada dua, tidak ada tiga. Oke. Next question. Next slide. Yes. Nah, tadi terkait sama leadership. Nah, sekarang networking. Networking ini susah-susah gampang karena ketika teman-teman mikir, oh saya punya network yang luas, saya punya engagement yang tinggi gitu. Ya, itu bagus, modal yang baik. Makanya kenapa aplikasi itu biasanya punya skor yang baik untuk nunjukin kalau saya tuh punya network loh. Tetapi nggak bisa ngejelasin kalau bagaimana cara teman-teman mengoptimalkan network. Mengenal seseorang tidak sama dengan membangun network. Aku ulangin ya. Mengenal seseorang tidak sama dengan membangun network. Kenapa? Karena kalau mengenal seseorang itu sifatnya satu arah. Aku kenal dia. Tetapi membangun network artinya aku dan dia saling mengenal untuk membangun sesuatu. Jadi ada hubungan simbiosis antara kamu dengan orang atau dengan komunitas tertentu. Aku ulangin ya. Jadi networking itu perlu menggambarkan hubungan saling membantu atau simbiosis mutualisme antara teman-teman dan organisasi atau pihak yang merasa terbantu oleh kehadiran teman-teman. Itu adalah poin terkait bagaimana membangun sama bagaimana menjaga. Ada build, ada maintain. Nah, ada juga sering banget juga yang aku perhatikan adalah teman-teman itu menulis bahwa ya saya menggunakan media sosial LinkedIn untuk membangun jejaring. Boleh, bagus, benar karena di era sekarang media sosial itu penting. Tapi harus dijelaskan. Enggak cuma kayak saya menggunakan LinkedIn untuk saling terhubung dengan ini. Ya oke, cuma baik lagi itu kan fokus ke membangunnya tentang bagaimana saya bisa terhubung dengan orang lain, bukan ke bagaimana teman-teman menjaga relasi dengan orang lain. Gitu. Nah ini juga yang paling susah adalah sulit untuk menghubungkan jejaringnya teman-teman bangun sama tempat kerja. Nah ini bagaimana menghubungannya sebenarnya kembali ke professional relationship teman-teman udah pernah bangun ya. Nah ini akan sangat niche, akan sangat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Itu ini cukup tricky. Tapi solusinya adalah teman-teman menurutku teman-teman perlu refleksi. Kuncinya sebenarnya refleksi sih untuk networking. Sebenarnya teman-teman itu kenal sama siapa dan
bagaimana teman-teman menilai hubungan teman-teman di saat itu dan di saat ini. Gitu. Itu yang aku lakukan untuk menjawab poin ketiga. Gitu. Nah, sip. Sampai terkait networking ini, ada yang mau ditanyain? Oke, udah jam 8 malam ya? Oke. Untuk kenal ini harus individu atau lembaga saja boleh, Kak? Untuk mengenal ini harus dari kamu ya, secara individual. Aku mengenal siapa? Bukan lembaga ini mengenal lembaga ini. Karena kalau lembaga misalkan, aku contoh misalkan dari Kementerian BUMN mengenal Kementerian Keuangan. Kan bukan kamu yang berkenalan, itu kan dari kementeriannya. Jadi harus menunjukkan peran individu. Makanya tadi persis sama yang di awal tadi, terlalu banyak terlalu banyak tim itu nggak menggambarkan ya, bagaimana teman-teman punya leadership yang baik gitu. Jadi ini essay itu harus menggambarkan diri sendiri. Yang dikenal bisa individu atau lembaga juga nggak apa, selama teman-teman bisa memberikan penjelasan secara konkret bagaimana teman-teman berkontribusi untuk membantu menyelesaikan masalah individu tersebut atau sebuah lembaga. Semoga menjawab ya, Miss Sanchez. Namanya bagus banget, Sanchez. Oke. Oke. Apakah boleh membaca esai yang terpublish di internet sebagai referensi? Oke, ini nanti aja. Oke, ini terakhir. Oke, next slide. Nah, untuk study plan, nah ini mungkin teman-teman udah, apalagi scholarship hunter itu pasti udah punya list ya. Kira-kira aku mau sekolah kemana sih gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk membuat study plan itu tidak sesulit itu. Apabila teman-teman udah punya gambaran aku mau sekolah kemana dan kenapa. Cuma kalau aku ada beberapa poin adalah bagi para aplikan atau pelamar itu biasanya kalau memilih study plan itu pasti fokusnya ke course sama profesor. Nggak salah, nggak itu nggak salah. Cuma buat aku itu nggambarin kalau teman-teman itu belum menggali lebih dalam terkait programnya itu apa sih. Karena ya kalau course sama profesor itu kan jelas ya, ada stated. Cuma ada hal-hal yang perlu teman-teman pertimbangin juga untuk memilih beberapa courses-nya atau mata kuliahnya. Misalkan research fokus dari kampusnya itu kemana sih misalnya. Karena UCL, misalkan aku UCL, mereka tuh punya Energy Studies Group yang fokus ke developing nations. Jadi kenapa aku milih UCL, salah satunya adalah mereka punya research center yang fokus ke negara berkembang, yang mana itu relevan dengan Indonesia sebagai negara berkembang kan. Itu research centernya. Kemudian aku waktu itu milih Edinburgh itu karena mereka tuh satu-satunya courses yang aku suka, yang mereka menawarkan field trip ke salah satu pulau di Scotland. Itu for free, jadi itu udah included ke dalam apa program tuition fee-nya gitu. Jadi dia bisa field trip, oke nih. Atau enggak kalau pertimbangan lainnya misalkan alumni, misalnya aku tahu nih alumni yang dari kampus tertentu itu udah reputable di Indonesia, jadi kelihatan kalau kualitas pendidikan di kampus tersebut ataupun kuliahnya itu relevan dengan apa yang dicapai. Gitu. Terus juga pastiin, ini penting kalau teman-teman tuh nggak asal copy and paste apa deskripsi course-nya ya, karena teman-teman itu milih course bukan mempromosikan kampusnya. Gitu. Jadi yang sering aku lihat adalah teman-teman yang beberapa yang aku baca itu adalah mereka menulis ya di course ini menawarkan ini. Ya itu kan aku bisa mendapatkan itu di website. Ini maksudku kenapa sih course ini itu relevan gitu, reasoning terhadap diri kalian sendiri seperti apa, itu penting. Itu kan study plan, dan yang terakhir tentang career plan. Next slide. Thank you. Nah, career plan. Nah, ini mungkin ada beberapa penjawab ya. Terkait beberapa terkait UK Missions juga. Nah, oke. Di dalam career plan itu, yang tadi ceritanya ada short term, mid term, sama long term itu perlu ada namanya reasoning.
reasoning yang kuat kenapa teman-teman perlu sekolah lagi. Apa sih yang teman-teman ingin capai? Nah, itu yang suka missing out. Yang kedua adalah teman-teman kalau misalkan di long term career plan itu kebanyakan aku melihatnya kayak iya saya merencanakan untuk PhD. Nah, aku punya dua perspektif terkait. Pertama, itu terlalu umum untuk PhD menurutku karena ya secara realis misalkan aku sebut realistis itu ngeliatnya ya pasti kalau setelah master pasti PhD kan. Karena ya walaupun ada opsi untuk master kedua kali tapi secara normalnya orang akan mempertimbangkan PhD sebagai long term planning. Itu common sense menurutku. Cuma kadang menjelaskan kalau saya ingin PhD di bidang ini karena ini itu enggak spesifik. Jadi kenapa teman-teman butuh PhD? Apakah itu sejalan sama long term planningnya teman-teman? Karena ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu, memiliki gelar akademik itu tidak otomatis menyelesaikan masalah yang teman-teman anggap sebagai isu besar. Tapi kalau ketika teman-teman mendaftarkan, pasti teman-teman punya reasoning kenapa aku sekolah lagi kan. Nah, apakah menjadi PhD itu akan menjawab pertanyaan yang teman-teman ingin selesaikan itu tidak otomatis gitu. Jadi selalu banyak opsi yang harus teman-teman pertimbangkan untuk mencari sebuah jawaban gitu. Jadi kalau misalkan, tapi kalau jika teman-teman memang punya rencana untuk melanjutkan PhD, which itu sangat mulia dan sangat baik, teman-teman harus sangat spesifik menjelaskan teman-teman tuh pengen penelitian apa, sama sejalan dengan perencanaan seperti apa. Itu. Terus juga itu ya poinnya terkait PhD. Kemudian rencana karir itu harus jelas bagaimana beasiswa CPNS membantu teman-teman. Misalnya kalau di Indonesia itu kita ada namanya komunitas CAI. Jadi kalau teman-teman lihat di halaman pertama itu ada logo Alumni Chevening Indonesia di pojok kanan atas. Nah, itu adalah komunitas kita yang mana kita itu sebagai melting pot lah kasarnya. Wadah untuk para alumni untuk berkreasi baik itu dalam bidang keprofesiannya ataupun hal-hal lain juga yang terkait dengan mendukung kesukaan dari para alumni terkait hal-hal tertentu, misalkan suka lari kah, misalkan suka badminton, yoga, hal-hal yang bersifat positif kita sangat mendukung itu. Nah, ini poin yang terakhir adalah lebih baik menghubungkan rencana karir dengan UK Mission di Indonesia. Ini mungkin teman-teman bisa familiar, bisa kurang familiar. Jadi bagaimana sih tahu UK Missions di Indonesia? Nah, yang aku lakukan adalah pertama googling, misalkan UK Mission in Indonesia, lalu cari dokumen MOU, bukan MOU ya, mungkin perjanjian kerjasama, bilateral agreement between UK dan Indonesia dari website UK Embassy. Biasanya UK Embassy for Indonesia mereka punya dokumen kerjasama. Itu akses for public ya. Itu bisa teman-teman baca sebenarnya prioritas program di tahun ini itu apa. Itu jadi teman-teman bisa lihat biasanya agreement ini tuh berlangsung sepanjang 2 tahun dan akan diperbarui terus gitu. Jadi bukannya kayak one stop and end gitu. Tapi dari misalkan kalau yang sekarang kan 2022 sampai 2024, habis itu 2024 sampai 2026 mungkin ya, aku belum lihat yang baru tapi selalu ada pembaharuan terkait program prioritas Inggris di Indonesia atau Inggris di Asia Tenggara secara umum. Jadi teman-teman sekali lagi bisa googling UK Mission in Indonesia, nanti teman-teman pasti akan terhubung dengan sebuah website yang dimiliki oleh pemerintah Inggris. Nanti teman-teman bisa baca di situ. Nah, jika study plan dan career plan teman-teman itu ada di dalam satu priority list, maka itu salah satu benefit yang bisa menghubungkan career plan dengan UK Mission. Tetapi jika nggak ada, teman-teman bisa memberikan urgensi, memberikan alasan reasoning kenapa program yang studi teman-teman pilih itu menjadi sangat penting untuk buat teman-teman sehingga itu juga bisa menjadi hal yang diprioritaskan Inggris di masa depan terkait kerjasama dengan Indonesia. Jadi buat teman-teman yang di dalam program priority list-nya itu tidak ada, itu teman-teman bisa mengajukan itu di dalam career plan.
Misalkan dalam short term saya ingin melakukan studi terkait misalnya yang belum ada, atau misalkan misalkan ibu kota terpadu misalnya, integrated city misalkan di IKN. Terus misalkan midterm-nya adalah teman-teman menggunakan hasil studi teman-teman untuk membangun sebuah entitas agar isu terkait ibu kota negara yang terintegrasi ini bisa menjadikan set of discussion atau menjadikan sebuah diskusi dengan pemerintah Inggris terkait dengan bagaimana agar adanya capacity building antara pemerintah Inggris dan Indonesia melalui set of discussion tersebut. Jadi bisa aja untuk melakukan itu. Oke, next slide-nya harusnya tentang wawancara. Nah, sampai di sini dulu. Tadi ada yang nanya jurusan kakak ada terkait sama lingkungan ekologi, itu jawabannya tidak, karena aku lebih fokus ke ekonomi dan kebijakan. Jadi lebih ke tatanan makro. Jadi nggak spesifik ke ilmu lingkungannya. Tapi ada jurusan yang memang spesifik ke lingkungan ekologi di UCL. Semoga menjawab ya tadi, Azhar, sorry. Terus, apakah perlu citasi untuk mendukung klaim dan argumen kita di essay? Sangat perlu. Sangat perlu. Gitu. Oke. Kemudian jam kerjaan. Nah, tadi Sunshine juga aku jawab ya. Kerja sama UK tadi udah. Oke. Nah, ini Mutiara lagi ya. Boleh membaca esai terpublish di internet? Boleh. Boleh. Sangat boleh. Sangat disarankan. Kalau aku sangat menyarankan ya. Sorry guys, aus. Sangat menyarankan, kenapa? Karena biar teman-teman tuh tahu bagaimana kerangka menulis esai yang baik. Itu penting. Kerangka menulis esai yang baik itu menurut sini kalimat berubah. Menulis itu butuh skill. Skill itu akan terasa ketika teman-teman terbiasa untuk menulis. Nah, jadi buat para aplikasi yang keterima di beasiswa Chevening, biasanya esainya itu sudah dipoles dengan sangat baik. Jadi siapapun yang membaca itu akan mudah mengerti apa yang ingin dicapai oleh si aplikasi ini. Dan biasanya aplikasi yang mempublish tulisannya di esai itu adalah aplikasi yang sudah sudah 5 tahun yang lalu daftar Chevening. Jadi mereka secara relevansi masih ada, tetapi balik lagi ke priority list-nya pemerintah UK yang berbeda ya di tiap tahunnya. Itu yang mungkin sedikit membedakan. Tapi secara konsep teknis, cara menulis itu hal yang bisa direplika oleh teman-teman, yang bisa dipelajari, yang bisa digali. Oh, misalkan Mas ini tulisannya bagus, tapi kurang detail di bagian ini, maka di tulisanku aku akan detail di bagian ini. Itu sangat bisa. Gitu ya, Mbak Mutiara, semoga menjawab. Kemarin dapat LOA dari semua uni enggak? LOA dari semua uni, aku lupa ya. Yang Edinburgh tuh aku nggak ngecek. Aku nggak ngecek karena aku udah keterima UCL. Oh iya, oke, good. Aku jadi nggak ngecek, aku bisa jawab. Tapi yang pasti aku tahunya tuh aku selesai sama UCL itu aku dapat, terus application fee tidak ditanggung. Jadi application fee teman-teman bayar sendiri. Gitu. Sip. Semoga menjawab. Ada apa lagi? Terkait study plan, apakah urutan itu harus disesuaikan? Harus. Jadi set of priority. Jadi kalau di aplikasi Chevening itu priority list 1, 2, 3. Jadi listeningnya harus kuat di 1, 2, 3. Berapa rata-rata application fee-nya? Wow, tidak tahu. Aku apply-nya cuma UCL. Tapi beberapa uni itu tidak ada application fee ya. Tidak ada application fee. Kayak misalnya kayak aku daftar Sussex itu nggak ada bayar. Edinburgh itu nggak bayar. Cuma bedanya itu teman-teman harus memperhatikan kapan waktu penutupan penutupan registrasinya itu beda-beda. Kalau misalkan Edinburgh itu
Edinburgh itu mereka punya cycle. Jadi kayak setiap Agustus, salah. Dari singkatku ya, dari Januari, Maret, Mei, Juli. Jadi mereka tuh selalu itu di bagian itu dan ngumumin 1 bulan kemudian. Gitu. Itu Edinburgh, kalau Sussex itu cukup fleksibel, kapanpun bisa, tapi ada tenggat waktunya. Gitu. Oke, sip. Kakak minta file presentasi recordingnya, nanti biar Mbak Dwi aja yang gitu. Oke, nah next terkait interview. Sebenarnya poin penting dari interview itu, eh, asiknya menurut gue, asiknya beasiswa Chevening itu adalah interviewnya itu hanya berputar-putar di essay. Akan berputar-putar di essay-nya. Jadi, teman-teman kasarnya, kalau teman-teman itu menulis sendiri, misalkan tidak menggunakan AI, ya bolehlah menggunakan AI untuk misalkan untuk cek grammar dan sebagainya. Walaupun grammar itu nggak dicek ya teman-teman, jadi nggak terlalu khawatir. Yang penting itu harus otentik. Nah, interview itu akan muter-muter di bagian itu. Interview itu fungsinya adalah untuk memastikan apakah teman-teman itu benar aware nggak sih sama isu yang teman-teman tulis di tulisannya. Kalau teman-teman aware, pasti teman-teman bisa menjelaskan itu dengan sebaik mungkin. Walaupun tidak dengan bahasa Inggris yang cas cis cus ya. Tenang aja. Tapi itu yang penting adalah apakah message yang teman-teman angkat itu relevan, satu, mudah dimengerti oleh para asesor, dan yang ketiga itu on point. Apakah itu isu yang benar-benar real dan kenapa? Itu interview. 30 menit selesai. Jadi deg-degannya itu ada di situ. Deg-degannya di 30 menit dari Assalamualaikum sampai thank you. 30 menit aja. Gitu. Terus di sini aku juga nyantumin beberapa beberapa additional resources ya buat teman-teman. Jadi beberapa presentasi yang tadi aku sampaikan itu sebenarnya ada di website Chevening. Cuma aku buat dalam bentuk bahasa Indonesia aja biar teman-teman bisa, karena konteksnya mengenal ya, mengenal beasiswa Chevening, jadi biar teman-teman familiar dengan Chevening itu. Terus juga aku kasih beberapa blog dari alumni Chevening sebelumnya terkait gimana sih waktu pengalaman mereka untuk menulis menulis aplikasi beasiswa Chevening, terutama untuk esai. Interview online-nya face to face atau online? Interview online-nya face to face atau online? Enggak lah. Interviewnya waktu angkatanku itu online ya. Dan kayaknya online, tapi 5 tahun lalu itu face to face. Tapi kayaknya kalau melihat dari nature-nya itu semuanya online. Karena tahun lalu juga online. Angkatanku online, angkatan yang sekarang juga online. Gitu. Gitu. Next slide. Nah, tinggal di UK itu gimana? Tinggal di UK itu seru guys. Tinggal di UK itu seru. Teman-teman bisa jalan-jalan. Pedestrian di sini sangat luas. Teman-teman yang suka olahraga itu sangat, yang suka lari itu sangat didukung. Terus teman-teman bisa ngerasain 4 musim yang kita di Indonesia susah dapetin. Dan itu jadi pengalaman yang sangat menarik. Walaupun kita cuma dapat kesempatan 1 tahun, itu menjadi pengalaman yang sangat menarik. Jadi ya bagi teman-teman yang homesick sama makanan gitu, tenang. Di UK banyak restoran Indonesia. Tidak sebanyak Thailand pastinya. Tapi ada beberapa restoran yang menjual makanan Indonesia, dan ada juga pasti ada teman-teman award juga gitu dari LPDP atau beasiswa lain yang menjual makanan mereka sendiri. Tiba-tiba mereka masak nasi kuning, guys, ada pre-order nasi kuning untuk 15 orang. Yang mau silakan terus namanya. Pesan gitu. Jadi sangat susah untuk homesick sih. Sangat susah untuk homesick. Cuma aku homesick. Karena aku nggak bisa tidak makan nasi Padang. Sumpah nasi Padang itu enak banget. Sorry, intermezzonya sangat tidak penting sekali. Oke. Paling itu aja. Live in the UK. Next slide. Nah, ini aku juga, karena aku mewakili Chevening Alumni Indonesia ya, jadi aku secara tidak langsung juga ingin mempromosikan beberapa acara. Jadi besok itu akan ada hal yang sama seperti hari ini yang aku sampaikan, cuma ini akan lebih spesifik untuk bagaimana teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari alumni Chevening lainnya
itu secara YouTube Live, ya teman-teman bisa nonton secara gratis dan akan ada recordingnya. Jadi di sini teman-teman akan bisa lebih mendalami bagaimana leadership, bagaimana networking, bagaimana study plan dan career plan itu bisa dibantu oleh pembicara ini. Dan juga beberapa event seperti public events itu IG Live, kemudian dari ID Chevening juga akan membuat sebuah mock-up interview sama securing LOA di Inggris dan Scotland itu seperti apa. Nanti itu akan disampaikan juga secara gratis, kecuali yang mock-up interview. Next slide. I think that's the end of this presentation. Mungkin aku ada satu pesan terakhir, kalau 2 tahun lalu, tahun lalu itu adalah waktu yang kita, jadi last year was ours, this year is theirs, itu yang foto kanan bawah, dan tahun depan is gonna be yours. Jadi teman-teman kalau misalkan punya mimpi untuk sekolah ke Inggris melalui business Chevening, jangan stop bermimpi aja. Keep achieving and then let the history begin. Okay. That's it. Thank you, Dwi. Oke, thank you so much Kak Dewa. Oke, ini ada kayaknya ada satu pertanyaan. Oh, ada yang mau networking nih Kak. Oke, kita langsung apply aja nih, yang tadi kita barusan ngomong ya tentang networkingnya. Nah, kira-kira boleh nggak follow akun sosmednya Kak Dewa, atau mungkin in a professional way, mungkin LinkedIn-nya dan sebagainya. Kira-kira gimana Kak Dewa? Sorry guys, I was on. Oh, Oke, gitu. LinkedIn boleh, LinkedIn boleh. Kalau sosial media mungkin enggak ya, karena sosial media aku tuh aku cuma punya satu sosial media, Instagram. Itu cuma hanya untuk aku dan orang yang aku kenal. Tapi kalau untuk LinkedIn itu very open for public. Jadi basically aku akan dengan senang hati share LinkedIn-ku. Wait ya, sorry gue nggak hafal LinkedIn gue. Um, I think kayaknya ada di slide ini deh di awal-awal. I'm not too sure. Ada linknya. Let me see ya. Mungkin teman-teman ada. enggak pernah nge-share LinkedIn-ku deh. Seingatku ya, Oh, suka no, lupa aku. Tapi anyway, oke. Tapi aku bisa share. Ntar aku copy link dulu. Nah, di sini. Ya, oke. Aku link info di situ ya. Sunshine, pernah mengalami burnout nggak nulis? Pernah mengalami burnout nggak nulis? Wow, pertanyaan yang cukup menarik. Lebih ke burnout nulis enggak sih? Tapi lebih ke putus asa iya. Gini, mungkin ini sangat personal ya, tapi kondisiku adalah aku tuh ini apply Cheveningku yang kedua, yang akhirnya aku lolos. Cuma ketika aku tuh paling tidak nyaman ketika aku menulis itu aku tidak mendapatkan feedback apapun. Misalkan kurangku di mana aku nggak tahu. Jadi kayak kita tuh meraba-raba kelebihan kekurangan kita di mana itu kita nggak tahu. Itu susah aja. Jadi yang namanya program mentoring ya, nanti jika titik nol membuat program mentoring untuk feedback esai silakan. Aku tahu Dwi lulusan LPDP jadi pasti tahu loophole untuk menulis esai ada di mana. Yang bikin putus asa itu lebih karena nggak dapat feedback esai. Tapi apakah aku bermanfaat menulis? Enggak. Aku cuma membuat setup kayak gini. Mindsetku adalah kalau aku pada saat tahun lalu ketika aku tidak diterima, aku mungkin nggak akan daftar master lagi. Jadi aku akan fokus ke profesional karirku dan akhirnya aku ngambil PhD. Mungkin akan seperti itu ya. Itu salah satu planningku. Kenapa? Karena em, kalau kalau sekolah lagi kan pasti butuh waktu. Nah, butuh waktu itu juga harus mempertimbangkan misalnya yang sudah pernah bekerja itu kita nggak punya income secara stabil kan, karena kita harus riset dari nol lagi. Itu cukup menggangguku sih sebenarnya, karena ketika tidak punya pemasukan, beberapa hal yang sudah kita lakukan secara reguler jadi tidak bisa kita lakukan. Sama kalau kalau aku tuh ini tidak untuk ditiru ya teman-teman ya, tapi yang bisa aku bilang itu adalah kerja keras itu tidak akan membohongi, tetapi
yang suka aku bilang ke teman-teman adalah, teman-temanku adalah kerja keras itu tidak menjamin kesuksesan. Mungkin agak terdengarnya keras ya. Kerja keras itu tidak menjamin kesuksesan. Kenapa? Pertama, buat aku, kerja keras itu adalah upaya untuk menjaga agar keberhasilan itu masih mungkin tercapai. Gitu. Jadi, untuk berhasil, itu pasti teman-teman butuh kerja keras, butuh kesempatan. Jadi kalau teman-teman kerja keras tapi tidak ada kesempatan, ya teman-teman pasti gagal tuh. Misalkan teman-teman mau daftar beasiswa Chevening, tapi aplikasi beasiswa Chevening itu tidak dibuka di tahun ini. Ya berarti mau sekuat apapun apa teman-teman yang nggak ada kesempatan beasiswa Chevening, berarti kan itu otomatis gagal. Nah, jadi ada pertama ada kerja keras, ada kesempatan, dan ada waktu. Jadi aplikasi beasiswa Chevening itu membutuhkan waktu. Aplikasi beasiswa dimanapun membutuhkan waktu. Jadi nggak ada program instan, teman-teman daftar, oke, jawabannya apa, langsung dijawab hari itu juga, oke, aku keterima. Nggak seperti itu. Jadi, adanya kerja keras, kesempatan, dan waktu itu membuat teman-teman satu langkah lebih dekat untuk sukses. Tetapi jika teman-teman hilangkan salah satu dari ketiganya, teman-teman otomatis gagal. Pilihannya di teman-teman. Teman-teman mau persisten kerja keras dengan ketiga-tiganya secara konsisten, atau teman-teman ya udah give up aja. Nah, yang aku lakukan adalah aku stay dengan ketiganya. Aku tahu beasiswa Chevening akan selalu buka. Aku tahu aku butuh waktu untuk mengerjakannya, dan aku tahu kalau aku terus kerja keras, seenggaknya pasti ada satu shot di mana aku akan berhasil, yaitu tahun ini. Jadi aku sangat mendorong teman-teman buat kalau gagal, jangan nyerah. Terus apply, terus apply, terus apply. Cari tahu lemahnya di mana, cari tahu kurangnya di mana. Pasti teman-teman akan punya formula teman-teman sendiri untuk sukses. Daftar di beasiswa. Gitu. Jangan terlalu terpaku sama Chevening doang. Apply di beragam beasiswa yang ada. Dan untungnya Indonesia punya LPDP, yang mana itu teman-teman, aku sangat menyarankan teman-teman untuk mencoba. Sangat menyarankan teman-teman untuk mencoba LPDP. Karena itu adalah salah satu beasiswa yang sangat privilege, hanya khusus orang Indonesia. Dan itu opportunity-nya tuh selalu ada dan banyak. Jadi jangan pernah stop untuk mencoba LPDP. Gitu. Malah promosi LPDP aku, tapi enggak, aku realistis banget. Oke, thank you Kak Dewa. But it's true though, karena personally untuk beberapa teman-teman aku yang waktu kita kuliah di US juga, mereka foreigners ini mereka lumayan envious gitu. Kayak kok kamu bisa sih punya pemerintah yang ngebiayain semua-muanya mulai sampai visa dan sebagainya, itu mereka kayak sangat-sangat amazed gitu. Tapi it's okay, balik lagi ke teman-teman maunya daftar yang mana. Oke, just for your information aja sebelum kita tutup sesinya ya. Nanti untuk PPT, nanti kita akan share dalam bentuk PDF juga dan juga recording. Kita akan share, tapi mohon ditunggu karena kita akan share-nya hari Senin. So please, kita minta your consideration karena jam segini bukan jam kerja. Yang akan nge-share ke teman-teman adalah staff kami dan kerjanya juga tidak hari Minggu. Ya, jadi salah satu hal yang mungkin bisa dibawa, budaya yang bisa dibawa kalau dari luar negeri balik lagi ke Indonesia adalah please respect our working hours. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya untuk recording dan sebagainya sampai hari Minggu, kami tidak akan jawab. Kami hanya akan share hari Senin. Jadi mohon ditunggu hari Senin pagi jam 8.30, jam 9 kami sudah mulai masuk kerja. Jadi ditunggu aja jam segitu ya, kayak gitu. Oke, kalau gitu saya mau closing satu pertanyaan deh untuk Kak Dewa sebelum kita close sesi ini. Penasaran aja mungkin ini buat teman-teman juga ya, kita sekarang di tanggal berapa nih? Tanggal 21 September, tutupnya tanggal 5 November. Kalau boleh tahu dulu Kak Dewa waktu daftar Chevening nih yang sampai goal ini, timeline-nya untuk nyiapin beasiswa ini tuh seperti apa? Kayak sekarang September ya, Kak, ada 1,5 bulan. Nah itu Kak Dewa udah dalam tahap apa? Kayak gitu. Wow, 1 tahun lalu aku ngapain ya? Eh, Oke, jadi gini, ada menurutku ya, ada privilege di mana aku pencoba kedua kalinya.
Jadi kalau mencoba kedua kalinya sebenarnya nggak terlalu susah untuk berpikir lagi kayak salahku di mana, jadi aku ngupdate ke hal yang baru. Cuma menurutku untuk waktu 1 bulan, balik lagi ya, kalau teman-teman sudah tahu eh, teman-teman mau sekolah apa dan kemana, itu sangat doable, sangat sangat bisa untuk menyelesaikan essay dalam 1 bulan. Itu sangat bisa. Cuma kalau teman-teman masih belum ada gambaran terkait apply beasiswa Chevening, menurutku apply beasiswa Chevening itu adalah a good investment, a good investment. Jadi lower your expectation itu penting kalau teman-teman belum pernah apply beasiswa. Karena apa? Karena di beasiswa Chevening itu hal yang paling aku suka adalah mereka itu membagi set of essay-nya ke dalam empat pertanyaan ya. Dan ketika itu sudah ditulis, itu tuh bisa digunakan untuk aplikasi beasiswa yang lainnya. Jadi teman-teman bisa menjahit apa yang udah pernah ditulis, disesuaikan dengan beasiswa lainnya seperti Australian First atau SIGP atau mungkin GKS ke Korea. Karena pertanyaan untuk essay untuk beasiswa itu ya, seobservasiku tuh similar ya, bukan sama ya, similar. Jadi ada beberapa poin yang teman-teman bisa langsung plug and play aja, masukin ini. Oh, ini misalkan kalau Chevening kan berapa sih 500 kali 4 berarti kan 2000. Misalkan ada essay yang minta 5000, ya udah tinggal dikembangin lagi aja, didetilin di beberapa poin gitu. Jadi tergantung teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah punya planning, udah tahu ke sekolah mau ke Inggris mau ngapain, 1 bulan tuh waktunya sangat cukup untuk mulai menulis ya, bukan mulai berpikir, mulai menulis. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah apply beasiswa Chevening, saranku coba mulai menulis dan kita lihat hasilnya seperti apa. Karena balik lagi yang aku bilang, kalau kerja keras, kesempatan dan waktu itu formula untuk menjaga kesuksesan. Jadi mumpung ada kesempatannya, ya kenapa nggak dicoba gitu. Oke, alright. Thank you banget Kak Dewa. Mohon maaf banget ya, ini a little bit overtime. Harusnya jam 8.30 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 8.37. Dan I really appreciate it karena UK UK kalau di sini mungkin yang waktu Indonesia Barat kita bedanya lumayan jauh, berapa? 6 6 jaman jam. mungkin? Ya, 6 jam. 6 jam ya. Masih siang ya berarti ya di sana ya? Iya, masih siang. Sore. Iya, karena kita yang duluan nih, yang Indo yang lebih malam duluan. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang mungkin mau networking bisa tadi ya Kak Dewa udah share link ini. Nanti untuk presentasi mohon ditunggu dan juga recordingnya mohon ditunggu hari Senin kami akan share again sesuai dengan jam kerja. Oke, baik bagi teman-teman semuanya terima kasih sudah menghadiri webinar Titik Nol English hari ini. Ini istimewa banget karena memang untuk yang guest speaker lumayan agak susah loh jujur carinya gitu kan. Kayak oke, kita harus cari siapa nih yang bisa jadi speaker untuk Chevening yang tahun 2023-2024. Jadi ini masih recent banget, masih new banget. Oke, dan makasih banyak juga Kak Dewa sudah meluangkan waktunya untuk bikin materi gitu kan, sampai kita beda jam juga harus diupload dan sebagainya. Thank you so much. Kami sangat menghargai waktu dan juga effortnya. Kalau begitu karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, jadi kita tutup. Terima kasih juga buat teman-teman atas antusiasmenya. Semoga dan saya berharap memang ini adalah sesi yang informatif banget ya. Jadi makasih banyak juga Kak Dewa atas informasinya dan juga terima kasih buat teman-teman karena sudah sangat aktif untuk cari informasi dari Kak Dewa pada malam hari ini. Oke, kalau begitu saya rasa webinar malam ini kita bisa tutup ya. Oke, thank you for your attendance. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Happy weekend dan webinar ini saya tutup ya. Jadi teman-teman bisa mulai live juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank Thank you, you so much ya teman-teman. Kak Dewa. Bye-bye. Bye-bye. Oke, saya akan stop share.